Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Serliana Purba, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dairi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi 1.3.A.8 Koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Keterkaitan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, bagaimana modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 terkait. Saya akan mengingatkan kembali pembelajaran kita yang sebelumnya. Pada modul 1.1, kita telah membahas refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah filosofi tentang perubahan. Ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2, yaitu yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Misalnya, di daerah pertanian akan berbeda dengan di daerah perindustrian, atau di daerah pegunungan akan berbeda dengan di daerah pantai. Lalu juga ada kodrat zaman. Walaupun alamnya sama, kebutuhan berbeda. Kebutuhan harus disesuaikan dengan zamannya agar mereka bisa hidup. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, prinsip melakukan perubahan, yaitu ajas trikon. 1. Kontinuitas, 2. Konvergensi, 3. Konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan dialog kritis dengan sejarah. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus dapat dipegang dan harus ada dialog kritis sehingga terus berubah. Jadi, kontinuitas dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, konvergensi. Maksudnya apa? Yaitu harus menuju satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, tetapi kita harus menghargai keragaman yang ada. Karena itu, pendidikan harus menghargai keunikan, dan pendidikan itu memerdekakan. Biarlah anak-anak berputar sesuai orbitnya masing-masing. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru sebagai petani. Petani bercocok tanam, ada banyak bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai, dan bibit-bibit lainnya. Yang padi tumbuhkanlah sebagai padi. Jangan berharap padi akan bertumbuh menjadi jagung.
tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Dan jangan memelihara padi dengan ilmu memelihara jagung, maka padi tidak akan tumbuh maksimal. Jadi, masing-masing itu sesuai dengan kodratnya. Dan itulah keragaman yang dihadapi oleh pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Ada dua kata, budi dan pekerti. Budi menurut bahasa Ki Hajar Dewantara ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan. Dan pekerti. Pekerti itu artinya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini harus seimbang. Perubahan tersebut ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa menguatkan kemauan, dan olah raga menyehatkan jasmani. Kalau kita bisa lakukan dengan seimbang, maka akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak atau kita pada kebijaksanaan. Dari 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara, maka seorang pendidik haruslah menjadi contoh atau teladan bagi anak didiknya sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Pada modul 1.2 kita telah membahas nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Inovatif. 5. Kolaboratif. Dan peran guru penggerak juga ada 5. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi antar guru. 4. Menggerakkan komunitas praktisi. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk nilai guru penggerak, berpihak kepada murid dalam menguatkan perannya. Guru harus terus bergerak untuk selalu mengutamakan kepentingan siswa dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan konsep Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang menghamba kepada murid. Untuk nilai guru penggerak mandiri, dalam menguatkan perannya, guru harus terus bergerak untuk belajar sepanjang hayat, memampukan dirinya dalam menjalankan aksi sebagai penunjang perubahan positif, serta mengembangkan diri secara mandiri. Untuk nilai guru penggerak reflektif, dalam menguatkan perannya, guru harus terus bergerak untuk selalu belajar dan menambah pengalaman. Evaluasi tindakan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu dilakukan untuk bahan perbaikan di masa
dalam menguatkan perannya, guru harus terus bergerak untuk membangun daya saing. Guru harus memupuk kerjasama dengan pihak lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah, demi pendidikan yang lebih baik. Untuk nilai guru penggerak inovatif, dalam menguatkan perannya, guru harus terus bergerak untuk senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Guru yang inovatif akan selalu melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas. Kaitan antar modul 1.1 dan modul 1.2. Seorang pendidik harus bisa melayani berbagai bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Seorang pendidik haruslah menjadi contoh atau teladan bagi anak didiknya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas seorang pendidik adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam melaksanakan tugas tersebut, saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa
Dengan model manajemen inquiry apresiatif Kanvas Bagja ini, saya berharap dapat melakukan perubahan pada murid dan diri saya sendiri, sehingga dapat mewujudkan visi saya sebagai guru penggerak. Kesimpulan keterkaitan materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas. Ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi guru penggerak, terwujudnya generasi yang kreatif, berakhlak, dan berwawasan global. Saya ingin menciptakan generasi yang mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing, dan karakter yang baik.